Bab 1731. Apa kekuatan spesifik iblis sesat itu? Tanya sang penepati janji dengan tenang. Seperti kata pepatah, jika kau mengenal dirimu sendiri dan musuhmu, kau tidak akan pernah terancam dalam 100 pertempuran. Jika kau bahkan tidak mengetahui kekuatan lawan, itu akan terlalu gegabah, lebih baik bertanya dengan jelas. Iblis Chen Yuan ini tampaknya hanya berada di alam dewa penguasa alam semesta, tetapi dia pasti berpura-pura. Kekuatan sebenarnya seharusnya berada di puncak dewa sejati Void. Selain itu, dia juga telah berlatih metode rahasia klon 9 kehidupan, dan telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dia memiliki 9 klon, yang masing-masing setara dengan orang kuat di puncak dewa Void. Tentu saja, jika hanya itu, aku tidak takut padanya. Kuncinya adalah dia juga memiliki alam semesta kecil sebagai kartu trufnya, yang dapat mengumpulkan kekuatan semua makhluk untuk memberkati dirinya sendiri, dan dalam waktu singkat, dia dapat meningkatkan kekuatannya sendiri ke tahap awal dewa sejati Dao Agung. Lagi pula, orang tua tingkat 6 ini memanfaatkan ketidaksiapanku dan mengambil kapak pembuka langit Dao Agung yang telah kumurnikan selama bertahun-tahun. Dengan artefak Dao Agung ini di tangannya, aku berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tangannya. Dewa sejati Yuanlong menjelaskan dengan cukup detail. Namun sebenarnya, dia sengaja menyembunyikan sesuatu. Misalnya, dia sebenarnya telah menemukan identitas putra Chen Yuan Hongmeng. Dan dia memiliki sistem keberuntungan. Dengan berkah kekuatan sistem. Ini sebenarnya variabel, tetapi dia tidak memberitahu dewa sejati Wuji Dao. Aku khawatir orang tua ini akan segera berubah pikiran setelah mengetahui bahwa Chen Yuan membawa sistem portabel. Dewa sejati Dao janji membuat perkiraan dalam hatinya. Dia adalah dewa sejati Dao tingkat akhir yang kuat. Warisan mendalam. Dan memiliki artefak tingkat atas. Mangkuk emas menelan langit. Selain dewa sejati Yuanlong, meskipun lawannya baru saja menembus alam dewa sejati Dao. Tetapi dia telah memahami semua jenis kekuatan supranatural tingkat atas, terutama dapat transformasi dirinya, jam waktu, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Ia dapat dibandingkan dengan kekuatan dewa sejati Dao tingkat menengah. Bahkan sampai batas tertentu, ia tidak jauh lebih rendah darinya, dewa sejati Dao tua, di tahap akhir. Dengan upaya gabungan kedua pihak, seharusnya sangat mudah untuk menghancurkan seorang bidah iblis yang perlu mengandalkan kekuatan semua makhluk untuk meningkatkan kekuatan tempurnya hingga tahap awal dewa sejati Dao, benarkan. Bahkan jika dia memiliki alam semesta kecil sebagai pendukungnya. Namun, di bawah menelan mangkuk emas, alam semesta kecil juga harus ditekan. Mungkin bukan tidak mungkin untuk meningkatkan menjadi artefak abadi setelah memurnikan alam semesta kecil dengan mangkuk emas menelan langit. Mendengus asteris. Pada saat itu, bukan hanya kapak untuk membuka langit yang akan menjadi miliknya, tetapi alam semesta kecil juga akan menjadi miliknya, dan bahkan pujian atas pembunuhan para bidat dan iblis pun akan menjadi miliknya. Setelah perhitungan seperti itu, dewa sejati janji melakukan beberapa perhitungan. Dengan mudah setuju. Saudara Yuanlong, jangan khawatir, adalah tanggung jawab dan kewajiban generasi dewa sejati kita untuk membasmi iblis dan mempertahankan jalan, serta melindungi alam kekacauan. Bidah jahat itu begitu merajalela, menyebabkan masalah, bagaimana aku bisa duduk diam saja? Saudara Wuji benar-benar memahami kebenaran. Dia layak menjadi panutan bagi generasiku. Tampaknya tugas penting melindungi rakyat jelata bergantung pada saudara Wuji. Belum terlambat. Iblis sesat itu merampok upeti pajak dan memperoleh sejumlah besar kristal alam semesta asli. Untungnya, dia baru merampoknya selama 3 hari, dan seharusnya sudah terlambat untuk memurnikannya sepenuhnya. Jika dia menunggu semua upeti pajak yang telah dimurnikannya untuk meningkatkan ke alam semesta berukuran sedang, itu akan sangat berbahaya. Dewa sejati Yuanlong tidak bisa menahan diri untuk mulai khawatir. Jangan terburu-buru, untuk meningkatkan ke alam semesta berukuran sedang, dia masih perlu memahami cukup banyak dewa kuno untuk memperkuat kehendak surganya sendiri. Jika tidak, alam semesta akan meluas terlalu cepat, dan kehendak surganya tidak akan mampu mencakup seluruh alam semesta, dan akan ada alam semesta iblis mutan, yang tidak mampu melakukan fenomena pergerakan bebas. Pada akhirnya, dia hanya bisa direduksi menjadi target hidup. Bagaimana bisa begitu mudah memahami dewa-dewa kuno? Aku telah memahami 800 miliar tahun, dan jumlah dewa kuno yang telah kupahami sejauh ini belum melebihi 200 juta. Sudah berapa lama iblis sesat ini lahir? Secepat apapun dia meningkatkan kekuatannya, dia tidak mungkin secepat itu. Dewa sejati janji, tampaknya cukup familiar dengan jalur peningkatan kekuatan iblis sesat. Dia dapat dengan mudah mengungkap kelemahan iblis sesat. Dia juga orang yang berpengetahuan luas. Lagi pula, hidup selama bertahun-tahun bukanlah sia-sia. Itu bisa disebut eksistensi tingkat buku teks arkeologi. Dengan kata-kata kakak Wuji, aku merasa lebih lega.
Dewa sejati Yuanlong segera menghilangkan penghalang setelah mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba, saat penghalang itu dihilangkan, di kota suci abadi, seorang pengawas setingkat Kaisar Suci Dao Surgawi bergegas mendekat. Tidak baik, Yang Mulia, sesuatu yang serius telah terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa Anda begitu panik? Saya tidak tahu bahwa Dewa Sejati Janji ada di sini. Mengapa Anda begitu tidak mengerti tata krama? Ini benar-benar masalah besar, Yang Mulia. Bukankah Anda sebelumnya memerintahkan agar semua kota alam semesta di bawah yurisdiksi Anda harus membayar pajak baru? Tetapi begitu perintah ini dikeluarkan, para penguasa kota alam semesta di bawah mengambil kesempatan untuk mulai memeras uang satu persatu, menyebabkan semua warga kota alam semesta mengeluh. Pada saat ini, Kuil Yanshen, sebuah kekuatan yang didirikan oleh bidah, mulai mengaduk-aduk hati orang-orang. Mereka berjanji bahwa semua murid yang bergabung dengan Kuil Yanshen akan dapat bersaksi dan disucikan. Saat ini, banyak dewa kosmik telah berhasil membuktikan jalan mereka dan menjadi suci dengan bergabung dengan bidah dan kekuatan jahat. Ini secara langsung menyebabkan kegemparan di kota-kota kosmik utama. Para master dewa alam semesta yang dulunya jujur kini semuanya gila, dan banyak dari mereka langsung bergabung dengan kuil asap, dan skalanya semakin besar. Ada puluhan kota alam semesta, dan sekarang mereka langsung direbut oleh para santo sesat. Situasinya sudah di luar kendali, Yang Mulia. Diiringi suara Kaisar Bijak Dao Surgawi. Seketika, para pejabat tingkat tinggi kota suci abadi hadir, dan wajah mereka hampir berubah serentak. Wajah Yuanlong Zhensen bahkan lebih muram, hampir meneteskan air mata. Dewa Sejati Janji juga sangat jelek. Tidak masuk akal, beraninya iblis sesat ini begitu sombong. Apakah dia benar-benar tidak tahu cara menulis huruf mati? Langkah ini sama saja memprovokasi keagungan aliansi. Tidak bisa dimaafkan. Iblis dan sesat biasa, yang tidak gemetar di bawah kejaran 6 raksasa. Entah di tempat terpencil dan kacau mana mereka bersembunyi, mereka panik sepanjang hari. Namun, si bidah Chen Yuan ini sungguh kurang ajar. Beraninya dia menantang aliansi kota semesta secara langsung. Beraninya mereka menduduki kota aliansi. Dengan angkuh dan terang-terangan, saya tidak tahu apa yang disebut menarik pemberontak untuk bergabung. Ini benar-benar melanggar hukum. Apakah kau mencoba memberontak? Secara terang-terangan memprovokasi keagungan leluhur Hongmeng. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Kau menantang aturan tertinggi Hongmeng. Dasar gila. Apa kau tidak punya rasa hormat? Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Bidah Chen Yuan telah memicu pemberontakan iblis dan menarik sejumlah besar dewa kosmik untuk bergabung. Dia pasti ingin segera meningkatkan kekuatannya. Kematian semua pemberontak ini tidak dikasihani. Lanjutkan perintahnya. Mulai sekarang, semua kota alam semesta akan ditutup secara kolektif, dan semua orang suci akan berkumpul untuk membersihkan para bidah dan pemberontak tanpa pandang bulu. Semua orang yang tunduk pada bidah dan pengkhianat akan dibunuh tanpa ampun. Saudara Wuji, ayo segera pergi. Baik. Dewa Sejati Janji dan Dao mengangguk dengan hikmat. Setelah kedua Dewa Sejati Dao Agung memberi perintah, segera pasukan yang terdiri dari 50 orang suci berkumpul. Legiun suci yang menakutkan, dengan aura yang menghancurkan segalanya, menyerbu Chen Yuan dengan dahsyat. Bab 1732. Saat ini, menara waktu yang dibudidayakan oleh Chen Yuan dengan pasir waktu telah ditingkatkan menjadi artefak tingkat atas. Tampaknya dia hanya sedikit lagi untuk dipromosikan menjadi artefak abadi. Taling sudah menjadi anjing gemuk. Menara kecil, hanya tersisa 1000 pasir waktu. Jika kau masih belum bisa meningkatkan ke artefak abadi, maka kau terlalu tidak berguna. Kau benar-benar mengecewakan harapan Kaisar. Kata Chen Yuan dengan tidak sabar. Tuan, aku hampir sampai. Aku merasa hanya sedikit lagi untuk bisa naik level. Aku benar-benar hanya sedikit lagi. Berikan padaku. Benarkah hanya sedikit lagi? Kau sudah mengatakannya setidaknya 80 kali. Awalnya aku ingin menyimpan beberapa pasir waktu, menunggu untuk membalikkan ruang dan waktu di masa depan, atau untuk mengimbangi kerusakan akibat hukum waktu, tetapi kau menghabiskan semuanya untukku. Belum bisa naik level. Terserah. Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Tuan, kali ini benar-benar hanya sedikit mepet, percayalah. Saat aku meningkatkan ke artefak abadi, lautan kekacauan ini masih bisa kau gunakan. Aku berikan padamu. Chen Yuan pun dengan santai memasukkan 1000 butir pasir waktu terakhir ke mulut taring. Menara waktu memakan pasir waktu terakhir itu. Seketika tersedak. Lalu, tidak ada lagi. Detik berikutnya, aku melihat menara super raksasa yang telah tumbuh hingga 1000 juta tahun cahaya. Tiba-tiba mulai menyusut. Dari 1000 juta tahun cahaya penuh, dengan kecepatan luar biasa,
ia menyusut hingga hanya seukuran telapak tangan. Kemudian cahaya ilahi menghilang, dan Taling jatuh ke dalam tidur lelap. Menara waktu berhenti berfungsi sepenuhnya. Bahkan laju aliran waktu seluruh alam semesta berukuran sedang secara bertahap mulai sama dengan laju aliran waktu lautan kekacauan. Chen Yuan tampaknya telah kehilangan efek superimposisi waktu 1000 kali lipat. Tentu saja, dia sendiri juga dapat menyesuaikan laju aliran waktu satu alam semesta. Namun, untuk mempertahankan alam semesta yang begitu besar dan mempercepatnya 1000 kali, hal itu dapat mendatangkan dampak buruk yang besar bagi hukum waktu. Beberapa kerugian lebih besar daripada keuntungannya. Menara kecil. Menara kecil. Sialan, kau tidak bisa melakukannya di saat kritis seperti ini, apakah kamu masih bisa melakukannya? Tuan, saya akan tertidur lelap, saya terlalu kenyang. Suara malas terakhir terdengar dari menara kecil itu, dan kemudian semuanya menjadi sunyi. Wajah Chen Yuan terasa sakit. Seluruh tubuhnya terdiam. Kupikir kau bisa maju, tapi kau malah tertidur lelap. Awalnya kupikir akan ada artefak abadi di tangan, yang bisa membunuh semua arah. Bahkan jika Dewa Sejati Abadi turun, dengan artefak abadi tipe waktu di tangan, itu sudah cukup untuk menggantungnya. Tapi siapa sangka menara waktu benar-benar tertidur. Tanpa menara waktu, efektivitas tempur dan kemampuan menyelamatkan nyawa Chen Yuan mungkin akan sangat berkurang. Bahkan jika aku telah meningkatkan diri ke alam semesta berukuran sedang, secara teoritis, aku tidak lagi takut pada dewa sejati manapun, jadi itu tidak terlalu aman. Siapa sangka nama Kuil Yanshan akan menyebar begitu cepat, mungkin akan menjadi target dewa abadi. Saat ini, dewa sejati Yuanlong masih menganggap Chen Yuan sebagai lawan, tetapi Chen Yuan tidak lagi memasukkan dewa sejati Yuanlong ke dalam daftar yang dapat mengancamnya. Laporkan gelombang. Laporkan kepada Kaisar Agung. Dewa sejati Yuanlong, Dewa Sejati Dao tak terbatas, memimpin pasukan berjumlah 50 orang di kota suci abadi untuk menyerang. Legiun musuh dengan sembarangan merampok dan membunuh di tengah jalan, dan akan bergabung dengan muridku dari kuil asap. Dan kota suci abadi telah mengeluarkan perintah tegas. Dewa kosmik manapun yang berani bergabung dengan kuil asap akan dianggap sebagai bidat iblis, dan akan dibunuh tanpa kecuali, dan tidak akan ditoleransi. Banyak agen rahasia yang kita tempatkan di kota-kota besar alam semesta telah dibunuh secara brutal. Kaisar Huodu segera melaporkan. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang yang hadir yang awalnya adalah personel tingkat tinggi kota suci abadi segera mulai panik. Dewa sejati janji. Keberadaan ini tampaknya merupakan pembangkit tenaga tak tertandingi dari dunia atas, yang telah terkenal selama lebih dari 1000 miliar tahun. Dikatakan bahwa dia adalah orang kuat di tahap akhir Dewa Sejati Dao, dan juga pejabat pajak tingkat tinggi dari aliansi alam atas. Posisi ini bukan hanya tinggi dan berkuasa, tetapi juga pekerjaan yang kaya dan menguntungkan. Siapapun yang bisa memegang posisi sebagai imam pajak, orang seperti ini adalah salah satu orang dengan latar belakang yang sangat tinggi. Aku bertemu dengan Tuhan sejati dari janji itu 10 tahun yang lalu, dan aku khawatir dia adalah sosok yang sulit untuk dihadapi. Kata Kaisar Suci tanpa batas dengan wajah pucat. Tidak hanya itu, kami juga menemukan di mata suci pengawasan bahwa Dewa Sejati Yuanlong diselimuti lingkaran Dao-Dao, dan dia mungkin telah menembus alam Dewa Sejati Dao. Kaisar Suci Rubah Iblis juga berkata dengan kerutan di wajahnya. Dua Dewa Sejati Dao. Ini. Semua Kaisar Suci dan Kaisar ketakutan. Tapi Chen Yuan memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Petik 2. Kupikir kau akan bersiap untuk gelombang ini. Hanya ada 2 Dewa Sejati Dao, ditambah 50 gerombolan, berani datang dan menyerahkan mereka. Tidakkah kau masih berpikir aku sama seperti 3 hari yang lalu? Apakah hanya kau yang lebih kuat? Jangan pernah berpikir begitu, bukankah aku akan menjadi lebih kuat? Pada titik ini, Yuanlong Zhensen benar-benar mempertimbangkannya. Tapi dia punya rencana sendiri. Jika kekuatan Chen Yuan tidak meningkat banyak, dia dapat bekerja sama dengan Dewa Sejati Janji untuk membunuhnya. Tentu saja, semua orang senang. Jika kalah, kekuatan Chen Yuan meningkat lagi, tetapi dia tetap tidak bisa membunuhnya. Lalu pada saat itu, dia akan bisa menyalahkan Dewa Sejati Wuji Dao. Kau adalah iblis sesat yang bahkan para Master Dao sejati tingkat lanjut pun tak bisa membunuh. Mengapa kau memintaku untuk membunuh Dewa Sejati yang baru saja menembus Dao? Bukankah ini sulit bagi yang kuat? Dan levelmu lebih tinggi, jika kau tidak bertanggung jawab, siapa yang akan bertanggung jawab? Gelombang operasinya ini dapat digambarkan sebagai maju dan menyerang, mundur dan bertahan. Bagaimanapun, dia tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dan setelah menembus ke Dao sejati, dia telah meminta bawahannya untuk diam-diam menuliskan surat permohonan transfer untuknya. Dengan identitasnya sebagai putra Dewa Primordial,
ditambah kekuatan Dao sejati, diperkirakan dia akan segera dipromosikan. Gunung Seribu Kesengsaraan, kekacauan alam yang kacau ini, akan diserahkan kepada penerus berikutnya. Mengapa Dewa Sejati Yuanlong tidak peduli dengan hidup dan mati kota alam semestanya? Memaksa mengumpulkan pajak dan upeti. Bukan karena dia akan segera pergi. Dunia yang lebih luas menantinya. Siapa peduli jika kaki-kaki berlumpur di bawahmu itu merasa tidak puas? Chen Yuan seharusnya tidak semudah itu untuk dihadapi. Lagi pula, anak ini adalah pemilik sistem, dan dia memiliki sistem keberuntungan, dengan berkah keberuntungan yang tak terbatas. Mungkin keberuntungan selalu berpihak padanya. Sistem semacam ini tampaknya tidak berguna, tetapi orang-orang yang beruntung akan selalu mengalami berbagai kecelakaan. Tingkat kesulitannya tidak boleh dinilai berdasarkan kekuatan normalnya. Aku harus bersiap dengan kedua tangan. Dewa Sejati Yuanlong dan Dewa Sejati Wuji Dao bagaikan ular virtual yang patuh. Percaya diri di permukaan. Sebenarnya, dia sangat waspada. Lihat, ini adalah tempat Kuil Yanshen memproklamirkan diri dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sahabatku, ada begitu banyak dewa kosmik yang ingin bergabung dengan kelompok pemberontak, itu sungguh tidak masuk akal. Dewa Sejati Wuji Dao melihat lebih dekat, dan melihat setidaknya beberapa juta dewa kosmik menunggu untuk dibimbing dan naik ke tingkat yang lebih tinggi di ruang hampa yang kacau di depannya. Sepertinya alam semesta kecil para bidat tersembunyi di ruang hampa yang kacau ini. Kirim perintah untuk memusnahkan semua pengkhianat ini, jangan sampai ada yang tertinggal. Bab 1733. Bunuh. Mengikuti perintah Dewa Sejati yang terpilih. Pasukan 50 orang suci menyerbu jutaan dewa kosmik di bawah kaki mereka. Seperti mesin penggiling daging raksasa. Kemanapun mereka pergi, daging dan darah berhamburan kemana-mana. Dewa kosmik yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Banyak orang hancur total di tempat. Itu benar-benar bencana. Mengapa kau membunuhku? Mengapa? Para bidat dan pemberontak, kematian bukanlah belas kasihan. Hancurkan. Lancang. Murid Kuil Yanshenku, kau juga bisa dipenggal sesuka hati. Mereka yang menyinggung Kuil Yanshenku akan dihukum tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Diiringi suara yang sangat agung menggema di langit. Kekosongan bergetar. Kekacauan bergulir. Aku melihat portal ruang putih besar. Terbuka. Belah udara dengan satu kata. Aku melihat seorang pria yang berwibawa dan agung dalam jubah kekaisaran hitam, tampan dan angkuh, memandang rendah dunia. Berjalan keluar dari ruang putih dengan satu tangan di punggungnya. Dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya, menyatukan jari-jarinya membentuk pisau, dan mengayunkannya di udara. Detik berikutnya, retakan mengerikan yang merobek kehampaan yang kacau seketika menciptakan badai ruang angkasa tak terbatas. Kemanapun badai itu pergi, sepotong baju besi tidak akan tinggal diam. Laut alam kekacauan berguncang hebat. Pasukan 50 orang suci tersapu dalam sekejap seolah-olah mereka dihancurkan. Angin menerjang awan, dan pasukan itu dikalahkan. Sekilas, mereka tewas, terluka, dan lumpuh. Dengan gerakan ini, Chen Yuan agak berbelas kasih. Jika bukan karena menjadikan mereka tawanan, setidaknya setengah dari pasukan 50 orang suci Dao Surgawi akan mati di bawah gerakan ini. Ini Kaisar Chen Yuan ada di sini untuk menyelamatkan kita. Wow. Kami memberi hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Kami memberi hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Kami memberi hormat kepada Kaisar Chen Yuan. Mereka yang dengan tulus memasuki Kuil Yan saya akan diberkati oleh Kuil Yan. Gerbang alam atas, terbuka. Chen Yuan memikirkannya. Aku melihat 100.000 portal ruang angkasa tiba-tiba terbuka di atas kehampaan. Melihat ini, jutaan dewa kosmik langsung terbang menuju portal ruang angkasa tanpa berhenti. Apakah alam semesta iblis yang bermutasi akhirnya menampakkan dirinya? Kau iblis sesat, kau sudah dalam masalah, dan kau berani merekrut lebih banyak pemberontak, kau sangat bodoh. Aku tidak ingin menambah jumlah pembunuhan dengan sia-sia, tetapi kau begitu keras kepala sehingga kau akan mencari kematianmu sendiri. Telan mangkuk emas itu, keluarlah. Aku adalah dewa sejati Dao tak terbatas, dan hari ini aku akan mengikuti Dao Hongmeng dan menerimamu, iblis sesat. Aku melihat dewa sejati janji Dao dengan santai melemparkannya. Sebuah mangkuk emas seukuran telapak tangan langsung dilemparkan olehnya. Detik berikutnya, aku melihat mangkuk emas itu naik melawan angin di kehampaan yang kacau. Mulai membesar dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, ukurannya membengkak hingga miliaran kilometer. Pada saat ini, aku melihat mangkuk emas itu tiba-tiba memancarkan sinar cahaya yang tak ada habisnya. Cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan berhamburan dari kehampaan, miliaran kali lebih terang dari matahari. Cahaya itu mengandung kekuatan penindasan jalan.
Kecepatan perambatan cahaya emas jauh lebih cepat daripada cahaya biasa, ratusan juta kali lipat. Cahaya emas yang sangat besar menyelimuti penghalang ruang di alam semesta berukuran sedang. Cahaya keemasan ini menutupi setidaknya juta tahun cahaya dari kehampaan yang kacau. Dan dengan kekuatan menelan yang mengerikan. Seolah-olah ia ingin menyedot tubuh dan alam semesta Chen Yuan ke dalam mangkuk emas. Chen Yuan membawanya di punggungnya dengan satu tangan, dengan tenang, dan tersenyum miring. Kau hanyalah mainan rusak, berani-beraninya kau menggunakan kapak di depan kaisar ini. Tertutup oleh mangkuk emas penelan surga, kau tidak bisa melarikan diri. Apakah kau pikir kekuatan artefak Dao hanya itu? Tidak bersalah. Lingkaran jalan, buka. Tiba-tiba dewa sejati janji mengeluarkan raungan. 3 cincin jalan tiba-tiba menyala di sekelilingnya. Cincin jalan ini dibentuk oleh kondensasi pola ilahi jalan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap jalan berisi jalan paksaan yang mengerikan. Itu diubah oleh buah Dao dari dewa sejati Dao. Jangan terpaku pada sebab dan akibat. Tanpa karma. Itu bisa berada di atas jalan surgawi alam semesta. Menekan kekacauan yang dilakukan oleh rakyat jelata. Dewa sejati jalan agung memadatkan 3 cincin jalan, yang mewakili kekuatan kultivasinya, yang telah mencapai tahap akhir dari dewa sejati Dao. Ini benar-benar kekuatan yang tak tertandingi. Saat ketiga cincin jalan ini diberkati pada mangkuk emas yang menelan langit. Itu sudah menjadi mangkuk emas raksasa yang menelan langit. Dalam sekejap, ukurannya membengkak menjadi 100 juta tahun cahaya yang menakutkan. Cahaya emas yang tak terbatas mulai menyebar ke garis-garis ilahi jalan yang padat, yang terus meluas dengan kekuatan penekan yang tak terbatas. Segera ia menyelimuti alam semesta itu sendiri sejauh 50 miliar tahun cahaya. Namun, sesuatu yang memalukan terjadi. Meskipun cahaya emas yang agung telah menutupi alam semesta itu sendiri sejauh 50 miliar tahun cahaya, ia masih belum dapat sepenuhnya membungkus alam semesta iblis yang bermutasi. Tampaknya agak sulit untuk menyerapnya. Dewa sejati janji Dao mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerapnya, tetapi ia sama sekali tidak bisa menyerapnya. Saudara Yuanlong, alam semesta iblis yang bermutasi ini terlalu besar, dan sulit untuk menekan mangkuk emas yang menelan langit, tolong bantu saya. Baik, Saudara Wuji, jangan panik. Saya di sini untuk membantu Anda. Lingkaran jalan, buka. Aku melihat dewa sejati Yuanlong juga dengan cepat membuka cincin jalannya sendiri, dan memberkati cincin jalan pada mangkuk emas yang menelan langit. Ada kekuatan besar lain untuk memberkati. Mangkuk emas yang menelan langit itu kembali naik melawan angin. Ukurannya membengkak hingga 200 juta tahun cahaya. Cahaya emas yang menakutkan itu meluas liar, menyelimuti alam semesta itu sendiri sejauh 100 miliar tahun cahaya. Kenapa aku tidak bisa menyerapnya? Seberapa besar alam semesta iblis yang bermutasi ini? Kau bahkan tidak bisa menekannya dengan mangkuk emas penelan langit. Dewa sejati janji tiba-tiba menyadari hal yang menakutkan. Alam semesta iblis yang bermutasi ini mungkin bukanlah alam semesta kecil sama sekali, sangat mungkin ia telah berevolusi menjadi alam semesta berukuran sedang. Perbedaan antara alam semesta kecil dan alam semesta sedang adalah perbedaan kualitatif. Sialan kau! Yuanlong, apakah ini penyelamat yang kau bawa ke sini? Apakah kau di sini untuk bercanda? Kaisar ini tidak mengganggumu, tetapi kalian datang ke sini untuk mengantarkannya sendiri. Karena kalian ada di sini hari ini, mari kita semua tetap di sini. Seni pemakan kosmik, hisaplah untukku. Chen Yuan memikirkannya. Dengan langsung menggunakan kehendak langit untuk mengendalikan tubuh alam semesta, benda langit raksasa dengan diameter lebih dari 500 miliar tahun cahaya akhirnya muncul. Detik berikutnya, benda langit hitam raksasa ini tiba-tiba meledak dengan kekuatan menelan yang mengerikan. Tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam raksasa dengan diameter 500 miliar tahun cahaya. Ia sebenarnya mulai melahap mangkuk emas itu secara terbalik. Dalam situasi di mana kedua pihak saling melahap, Chen Yuan jelas memiliki keunggulan. Namun, mangkuk emas penelan langit memiliki berkah dari cincin Dao Agung, dan tidak sepenuhnya tanpa kekuatan untuk melawannya. Kapak pembuka langit Dao Agung, keluarlah. Makan kapakku. Pada saat ini, Chen Yuan mengorbankan kapak untuk membuka langit, dan tiba-tiba mengayunkan kapak ke arah mangkuk emas yang menelan langit. Kapak ini memiliki kekuatan untuk membuka dunia. Kekuatan penghancurnya luar biasa. Jika mengenai cincin Dao, kemungkinan besar akan merusak buah Dao. Jadi, pada saat kritis ini, Yuanlong Laoliu dengan tegas menyerahkan Wuji. Dengan sebuah pikiran di benaknya, ia segera mundur dari lingkaran jalan. Tanpa berkah kekuatan Dao Dewa sejati Yuanlong, mangkuk emas penelan langit hampir tidak mampu lagi menahan kekuatan pemangsa alam semesta berukuran sedang. Kebetulan kapak Chen Yuan kembali mengenai 3 lingkaran jalan. Wuji langsung memuntahkan seteguk darah tua. Daoji memukul dengan keras.
Yuanlong, mengapa kau mengkhianatiku? Bab 1734. Saudara Wuji, iblis sesat ini telah berevolusi menjadi alam semesta berukuran sedang. Bahkan jika kita berdua bekerja sama, mungkin akan sulit untuk membunuhnya. Kau bertahan dulu, adikku, aku akan kembali untuk menyelamatkan para prajurit. Berusahalah untuk mengundang bos tingkat Dewa Sejati Abadi untuk datang, dan sesat ini pasti akan diberantas. Saudara Wuji, bertahanlah. Gerakan hantu. Langkah waktu. Melangkah di langit tanpa jejak. Menyusut ke tanah. Perpindahan kekosongan. Aku melihat Dewa Sejati Yuanlong seketika berubah menjadi bayangan di seluruh langit. Dengan kecepatan dan gerakan yang tak tertandingi, ia menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, basis kultivasinya telah menembus alam Dewa Sejati Dao. Sangat cepat untuk menggunakan metode rahasia melarikan diri. Meskipun ruangnya terblokir, ia tetap menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Ia bisa berlari lebih cepat daripada anjing. Sebenarnya, teknik Dewa Sejati Yuanlong yang paling dipahami bukanlah kekuatan supernatural dalam bertarung, tetapi kekuatan supernatural dalam melarikan diri. Tidak kurang dari puluhan kekuatan supernatural untuk melarikan diri yang telah ia pahami. Dan masing-masing telah dipahami pada tingkatan tertinggi. Orang ini bertindak sebagai pemilik sistem. Tentu saja kau tahu kau tidak bisa mengalahkannya, tetapi kau bisa lari. Selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, di bawah dukungan sistem, dia akan mampu menyalip dan menghancurkan lawannya dalam waktu singkat, dan dia bisa membalas dendam sesuka hatinya. Tidak perlu bersikap tangguh sampai mati. Hanya dengan mempertahankan hidupmu, kau bisa memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Oleh karena itu, kemampuan melarikan diri selalu lebih penting daripada kemampuan bertarung. Dengan kecepatan melarikan diri yang luar biasa seperti itu, aku khawatir jika Dewa Sejati Abadi tidak bertindak sendiri, dia tidak akan bisa menangkapnya sama sekali. Melihat Yuanlong Xiaoer menghilang dalam sekejap mata. Dewa Taois Janji tercengang astonished. Astaga, penjualan itu terlalu menentukan. Aku benar-benar mengagumimu, putra keenam. Telan mangkuk emas itu, berikan padaku. Pada saat kritis ini, Dewa Janji begitu serakah sehingga ia masih ingin mengambil kembali mangkuk emas penelan langit. Ini adalah artefak dari Dao Agung, jadi tentu saja ia tidak akan membuangnya begitu saja. Jika tidak, kerugiannya akan terlalu besar. Namun mangkuk emas penelan langit tersedot ke dalam tubuh Chen Yuan, bagaimana mungkin dia bisa menariknya kembali dengan mudah. Gelombang keserakahannya benar-benar membuatnya kehilangan kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Kehendak surga, aku adalah alam semesta. Atas nama penguasa alam semesta, aku menggunakan kekuatan semua makhluk hidup di tubuhku. Aku adalah jalan surga dan mengendalikan segalanya. Kekuatan. Hampir seketika, Chen Yuan mengumpulkan kekuatan 300 juta orang suci surgawi pada dirinya sendiri. Dia penuh dengan paksaan dan mulai melesat. Mendaki dengan gila-gilaan. Awalnya, Dewa Sejati Janji merasa bahwa aura yang keluar dari tubuh Chen Yuan tidak begitu kuat. Dibandingkan dengannya, bahkan sedikit lebih rendah. Itu hanya karena tubuh kosmik berukuran sedang sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tetapi tubuh kosmik raksasa semacam ini sangat sulit untuk digerakkan. Dalam hal atribut pertahanan, itu benar-benar mengagumkan. Tetapi selama dia tidak memasuki alam semesta lawan, Chen Yuan mungkin tidak benar-benar dapat mengalahkannya. Tetapi siapa yang tahu dalam sekejap mata. Aura Chen Yuan naik ke puncak Dao Dewa Sejati dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan melampaui puncak, langsung mendekati level Dewa Sejati Abadi. Sial! Melihat ini, Wuji segera ingin melarikan diri. Tapi sudah terlambat untuk menyelinap pergi saat ini. Kalau mau lari, bisakah kau kabur? Langkah waktu. Belah langit dengan kapak. Dengan sebuah pikiran di benak Chen Yuan, sebuah misteri kuat dari hukum waktu tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Langkah waktu adalah versi turunan dari lonceng waktu. Metode ini hanya perlu memahami makna mendalam dari hukum waktu yang sangat tinggi. Ia dapat menyelimuti dirinya dengan kekuatan waktu dan waktu saat berjalan di ruang hampa yang kacau, dan dapat mempercepat 10.000 kali lipat. Seolah-olah tiba-tiba, seluruh dunia melambat 10.000 kali lipat di mata Anda. Dan kecepatan gerak Anda sendiri akan 10.000 kali lebih cepat daripada mereka yang berada di level yang sama. Metode ini hanya dapat digunakan untuk waktu singkat. Jika berlangsung lebih dari 1 menit, itu akan memberi beban besar pada tubuh fisik, dan bahkan ada risiko tubuh fisik runtuh. Saat itu, Chen Yuan memegang kapak Daotian. Dengan kapak yang ganas, dia menebas. Kecepatan yang sangat tinggi itu, ditambah dengan kapak yang membelah langit. Dengan satu tebasan kapak, armor Dewa Sejati Void yang dikenakan Wuji terpotong di tempat. Dan menerobos jalan pelindung tubuhnya, Dewa Geng. Seketika menghantamnya dengan keras.
Kapak kedua. Chen Yuan memenggal kepala Wuji. Kapak ketiga. Chen Yuan membelah tubuhnya menjadi dua. Namun, Dewa Sejati Dao memang layak disebut Dewa Sejati Dao, dan vitalitasnya sangat kuat. Bahkan jika tubuhnya terpotong-potong oleh kapak langit, ia tetap tidak jatuh. 3 cincin jalan suci hancur total. Ia memperbaiki tubuhnya yang rusak dengan kecepatan luar biasa. Tetapi saat ini, kondisi Dewa Sejati Janji pada dasarnya telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Chen Yuan dengan tegas menyedotnya ke alam semesta berukuran sedang. Pohon dunia terbelah menjadi tentakel yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung menempel pada asal mula jalan agung Dewa Sejati Janji. Mulai mengeluarkan asap tebal. Tidak. Kau sesat, kau berani mencuri asal mula Dao, kau akan mati. Hancurkan untukku. Dewa Sejati Janji mulai berjuang mati-matian. Ia benar-benar merobek beberapa tentakel rimpang pohon dunia. Chen Yuan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang yang bisa merobek tentakel akar pohon dunia. Dewa Sejati Dao, itu benar-benar bukan nama tanpa alasan. Kehendak surga, tekan ini untukku. Dengan sebuah pikiran, Chen Yuan mengendalikan kekuatan dunia tak terbatas dan mengubahnya menjadi 18 rantai surgawi. Mengikatnya dengan kuat. Pohon dunia dengan cepat membelah lebih banyak tentakel rimpang dan mulai menghisap dengan liar. Tidak, tidak, tidak. Dewa Sejati Janji meraung dan berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Bahkan jika dia adalah Dewa Sejati Dao, mustahil untuk melawan kekuatan dunia dari seluruh alam semesta berukuran sedang dengan kekuatannya sendiri. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia mengkultivasi 800 miliar tahun kerja keras. Perlahan-lahan dihisap hingga kering. Tak lama kemudian, lingkaran jalan pertama runtuh. Basis kultivasinya telah jatuh ke tahap menengah dari Sein Dao Agung. Fragmen padat jalan itu ditelan oleh pohon dunia dan mengalir ke tubuh Chen Yuan. 1 jam kemudian, lingkaran jalan kedua runtuh. Berubah menjadi fragmen jalan yang tak terhitung jumlahnya. Itu ditelan oleh pohon dunia dan mengalir ke Chen Yuan. 3 jam kemudian, lingkaran jalan ketiga runtuh. Dewa sejati dari jalan tak terbatas akhirnya jatuh. Setelah menelan Dewa Sejati Dao, Chen Yuan sepertinya menyadari sesuatu di dalam hatinya. Selama dia memikirkannya, dia mungkin bisa memadatkan lingkaran jalan sekarang, dan langsung melangkah ke alam Dewa Sejati Jalan. Tapi tidak perlu. Dia masih hanya dewa penguasa kecil alam semesta. Tidak perlu sampai berbalik menyerang. Hei, apa ini? Setelah jatuhnya Dewa Janji, tampaknya cincin Dewa Void juga jatuh. Tingkat cincin ruang ini tampaknya telah mencapai tingkat ke-15 dari senjata sihir sejati Void. Bukannya Chen Yuan belum pernah mengambil peralatan yang dijatuhkan oleh para santo surgawi lainnya. Tapi dia belum pernah melihat cincin penyimpanan ruang dengan kualitas 15. Karena para ahli di atas tingkat santo Dao surgawi pada dasarnya jarang menggunakan item penyimpanan ruang. Pada dasarnya setiap orang dapat membuka ruang sendiri. Ruang penyimpanan semacam ini hanya dapat dibuka sendiri, atau setelah mereka jatuh, pada saat khusus, ruang itu akan terbuka secara otomatis, menunggu seseorang yang ditakdirkan. Dengan cara ini, bahkan jika mereka tidak beruntung dan terbunuh, kekayaan yang telah mereka kumpulkan sepanjang hidup mereka tidak akan diambil secara acak seperti cincin ruang angkasa. Faktor keamanannya jauh lebih tinggi daripada cincin ruang angkasa. Jadi Chen Yuan berhasil mendapatkan cincin ruang angkasa level kali ini, yang benar-benar merupakan kejutan yang tak terduga. Dewa sejati jalan tak terbatas ini konon adalah pendeta pajak alam atas, yang secara khusus pergi ke berbagai kota suci abadi untuk mengumpulkan upeti pajak setiap 10 tahun. Orang ini pasti telah menghasilkan banyak uang, kan? Bab 1735. Kesadaran Chen Yuan menyerbu cincin Dewa Void. Dalam sekejap, segel Dewa Abadi melontarkannya. Segel Dewa Abadi yang mengerikan itu seperti belatung yang menempel pada tulang, dan sulit untuk dilepaskan. Kekuatan Dewa Abadi yang mengerikan, dengan dampak menghancurkan segalanya, langsung melesat ke tengah alis Chen Yuan. Detik berikutnya, tubuh Chen Yuan roboh, jiwanya hancur, dan jiwanya musnah. Hanya dalam 1 detik, klonnya sepenuhnya ditekan dan dibunuh. Itu mengerikan. Selain itu, segel Dewa Abadi membunuh avatar Chen Yuan, tetapi pola ilahi yang tercetak tampaknya merasakan keberadaan avatar Chen Yuan lainnya. Ingin membunuh mereka bersama-sama. Tetapi pada saat ini, Chen Yuan telah bereaksi. Seketika memobilisasi kehendak surga, dan menggunakan kendali absolut penguasa alam semesta untuk menghancurkan dan melenyapkan segel abadi ini. Segel Dewa Abadi ini hanyalah ledakan tiba-tiba. Seharusnya itu adalah metode larangan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga tingkat Dewa Sejati Abadi. Meskipun tidak terduga, tetapi hanya gelombang kekuatan. Itu dengan cepat dikalahkan oleh Chen Yuan. Saat ini,
8 klon Chen Yuan lainnya tak kuasa menahan keringat dingin. Petik 2. Aku terlalu berlebihan. Ini sangat licik. Di cincin Dewa Void ini, ada segel Dewa Abadi yang begitu kejam. Ini adalah ritme membunuh orang tanpa membayar nyawa mereka. Aku khawatir jika seseorang di bawah Dewa Sejati Abadi mengambilnya, dia pasti akan mati. Wu Ji, putra ke-6, mengapa dia masih menyimpan trik seperti itu? Untungnya, aku punya banyak klon, kalau tidak, bukankah gelombang ini akan runtuh? Chen Yuan masih dihantui rasa takut. Orang-orang tua yang telah hidup lebih dari 1000 miliar tahun memang koin yin tua. Sialan kau. Chen Yuan memikirkannya, tetapi dalam waktu singkat, klon ke-9 yang telah ditekan kembali muncul dari asal mula alam semesta. Dia tidak hanya memiliki 9 avatar, tetapi dia juga penguasa alam semesta. Ia dapat memobilisasi kekuatan asli alam semesta kapan saja dan di mana saja, membentuk kembali tubuh, dan diberkati oleh surga. Ini setara dengan kehilangan klon bagi orang lain, yang akan sangat melukai vitalitas mereka. Dia kehilangan klon, dan dia bisa membuatnya kembali dalam hitungan menit. Sama sekali bukan masalah besar. Metode rahasia avatar 9 takdir dapat berperan menggantikan Chen Yuan, yang hampir tidak berbeda dengan avatar tak terbatas. Selama energi asli alam semesta belum habis, kau bisa membunuhnya 10.000 kali, tetapi jika salah satu klonnya selamat, dia bisa dibangkitkan dalam hitungan menit. Benar-benar mesum. Untuk membunuh Chen Yuan, hanya ada 2 cara. Entah menghancurkan seluruh alam semesta mutan berukuran sedang, atau membunuh semua klonnya sekaligus. Jika tidak, dia tidak akan mati sama sekali. Kaisar ini ingin melihat berapa banyak hal baik yang tersembunyi di cincin Dewa Void, yang dapat membuat Dewa Sejati Abadi memberlakukan batasan. Kesadaran Chen Yuan sekali lagi memasuki cincin Dewa Void. Saat ini, tidak ada cincin Dewa Void yang diblokir oleh segel Dewa Abadi, dan segel Dewa Sejati Dao di atasnya dihapus oleh Chen Yuan begitu saja. Sebuah ruang yang sangat besar dan tak tertandingi muncul dalam sekejap. Chen Yuan menyapu kesadarannya, dan segera menemukan bahwa ruang di dalam cincin itu di luar imajinasi. Itu bukan sekadar cincin penyimpanan. Lebih seperti dunia kecil. Ruang di dalamnya kira-kira seukuran 10 galaksi. Ia secara langsung membawa sebuah benua super. Benua ini sebenarnya terbuat dari tanah pernapasan 9 langit yang legendaris. Chen Yuan menatapnya. Seluruh tubuhnya langsung terkejut. Sial. Apakah ini benar-benar tanah pernapasan 9 langit? Konon tanah pernapasan 9 langit memiliki kekuatan kehidupan yang tak habis-habisnya. Apapun jenis bunga dan tanaman yang ditanam, ia dapat menghasilkan efek magis yang luar biasa. Satu rumput perak biru kacau yang ditanam di tanah pernapasan 9 langit selama 1 tahun dapat membuat rumput perak biru berevolusi menjadi kaisar perak biru 10 tahun. Di alam semesta biasa, siapapun yang bisa mendapatkan 1 atau 2 kati tanah pernapasan 9 langit adalah jimat yang tak ternilai dan tertinggi. Dan tanah pernapasan 9 langit di cincin Dewa Void ini begitu besar sehingga membentuk benua super seluas 8.000 juta kilometer. Selain tanah pernapasan 9 langit, di cincin Dewa Void ini, tak terhitung banyaknya buah roh kekacauan dan akar roh kekacauan juga telah dibudidayakan. Teratai hijau kacau di dalamnya sebenarnya ditanami sebanyak Samudra Pasifik. Terdapat juga hutan buah persik datar yang kacau seluas kilometer. Buah persik datar di dalamnya setidaknya berusia 10 tahun. Setiap buah persik datar dapat membuat orang biasa mendapatkan umur lebih dari 10 tahun, dan dipromosikan ke alam di atas penguasa alam semesta di tempat tersebut. Dan semua ini ditanam seenaknya oleh Dewa Sejati Janji, dan diperlakukan seperti buah biasa untuk memuaskan dahaga mereka. Bahkan beberapa buah persik yang pipih membusuk di tanah dan mereka tidak repot-repot memakannya. Selain itu, ada juga buah hunyuan, pohon pencerahan, bunga jiwa suci, rumput jiang, ikan yin-yang, wisteria hongmeng, labu keberuntungan, dan tanaman spiritual berkualitas tinggi lainnya. Di mana-mana. Bahkan tidak repot-repot merawatnya. Dewa Taois, sungguh sombong. Tentu saja, semua ini memang merupakan hal-hal suci tertinggi bagi Kaisar Bijak Dao Surgawi dan di bawahnya. Tetapi mencapai tingkat Chen Yuan, efeknya tidak terlalu besar. Tidak buruk untuk membudidayakan makhluk biasa di alam semesta. Yang benar-benar menarik perhatian Chen Yuan adalah adanya aula janji di cincin Dewa Void. Upeti pajak yang baru saja dikumpulkan oleh Dewa Sejati Janji ditimbun di aula ini. Di antaranya, ada sekitar 3.000 triliun kristal alam semesta primitif. Kristal mineral kacau tertinggi, 80 miliar ton. Senjata Kaisar Dao Surgawi, 100 buah. Senjata sihir sejati Void, 10 buah. Harta karun langka apa, tak terhitung jumlahnya. Ditambah artefak jalan agung, mangkuk emas yang menelan langit. Gelombang ini langsung menggemukkan.
Membunuh Dewa Sejati Dao sebenarnya lebih berharga daripada menangkap 50 orang suci Dao surga. Chen Yuan benar-benar melihatnya. Sumber daya kultivasi yang sangat langka dari para bijak surgawi biasa hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dewa Sejati Dao. Jika membusuk di tanah, Anda tidak akan bisa memakannya. Gelombang pemenggalan Dewa Sejati Janji ini, meskipun panennya besar, pasti akan membangkitkan kewaspadaan para raksasa. Sepertinya perlu bersikap cabul terlebih dahulu. Hei, apa ini? Kesadaran Chen Yuan belum sepenuhnya menghilang, dan tiba-tiba dia menemukan kotak hadiah ruang angkasa di sudut aula uji. Kotak hadiah ini ditempatkan di posisi yang tampaknya tidak disengaja tetapi sangat penting di aula janji. Karena penasaran, Chen Yuan mengeluarkan kotak hadiah itu. Kemasan kotak hadiah ini, dilihat dari sudut manapun, agak mirip hadiah dari pemimpin tingkat tinggi kota suci abadi yang menyuap Patua Uji. Seharusnya ini barang yang cukup berharga jika bisa diletakkan di aula janji. Chen Yuan membuka kotak hadiah itu dengan santai. 3 garis cahaya ilahi 9 warna melesat dalam sekejap. Ini, jantung alam semesta. Aku mengandalkannya. Masih ada 3 jantung alam semesta. Apakah ada kejutan lain seperti ini? Meskipun Tongling menyatukan Dao dengan tubuhnya dan mengintegrasikan jantung alam semesta ke dalam alam semesta ini, aku juga dapat menggunakan kekuatan jantung alam semesta untuk menyembunyikan aura alam semesta mutan. Tapi bagaimanapun, bukan aku yang sepenuhnya mengintegrasikan jantung alam semesta, jadi ada beberapa kekurangan. Sekarang Dewa Sejati Janji telah mengirim utusan, kebetulan aku, Avatar Kaisar Putih dan Avatar Iblis Darah, dapat sepenuhnya berubah menjadi tubuh Dao primordial bawaan. Dengan cara ini, aku dapat menggunakan identitasku sebagai saksi bebas untuk menjelajahi lautan kekacauan. Selama aku tidak mengambil inisiatif untuk mengungkapkannya, bahkan jika Dewa Abadi datang, aku seharusnya tidak dapat melihat identitas asliku. Setelah Yuan Long kecil itu melarikan diri, dia mungkin akan melaporkan masalah ini, lalu menyalahkan Dewa Sejati Uji Dao. Tidak pantas untuk tinggal di sini terlalu lama. Bab 1736. Memurnikan, menelan mangkuk emas. Chen Yuan memikirkannya. Menginvasi mangkuk emas penyelarasan surga dengan kehendak surga, dan secara paksa menghapus tanda Dewa Sejati pada mangkuk emas penyelarasan surga. Dan meneteskan esensi darah lagi, memurnikannya untuk mengenali tuannya. Dalam keadaan normal, sangat sulit untuk secara paksa memurnikan artefak Dao Agung yang awalnya memiliki tuan. Jika Anda ingin secara paksa memurnikan artefak kelahiran Dewa Sejati Dao, maka Anda setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi Dewa Sejati Abadi. Tetapi setelah menelan mangkuk emas, ia dimasukkan ke dalam alam semesta berukuran sedang. Di bawah tekanan alam semesta berukuran sedang, Chen Yuan, sebagai penguasa alam semesta, dapat melepaskan kekuatan yang tidak kurang dari Dewa Sejati Abadi. Bahkan lebih dari itu. Di bawah pembersihan kehendak surga, tanda kelahiran Dewa Sejati Jalan tak terbatas terhapus dalam sekejap. Tetapi dalam waktu singkat, mangkuk emas ini menjadi senjata sihir Chen Yuan. Mendapatkan artefak Dao lain. Keren. Mangkuk emas penelan langit. Ini adalah artefak jalur tipe kontrol dengan efek menelan dan menekan sendiri. Artefak ini dapat menyerap lawan ke dalam mangkuk emas penelan langit dan memurnikannya menjadi energi asli. Artefak ini adalah yang terbaik di antara artefak penekan. Dan telah mencapai level artefak jalur teratas. Secara teoritis, selama pengguna memasukkan energi yang cukup, mangkuk emas penelan langit tidak akan menjadi masalah untuk menekan Dewa Sejati Puncak Dao. Ambil foto mangkuk emas dan kendalikan langsung. Tidak bisa melepaskan diri, tidak bisa bergerak. Dengan artefak penentang langit ini, Dewa Sejati Jalur tak terbatas bahkan tidak takut pada Dewa Sejati Puncak. Ia termasuk eksistensi yang berjalan menyamping di lautan kekacauan. Sayang sekali perahu terbalik di tempat Chen Yuan. Laporkan kepada Kaisar Agung, 50 orang suci surgawi, pasukan kita telah menangkap 38, membunuh, dan sisa prajurit yang kalah masih melarikan diri. Pasukan kita meraih kemenangan penuh dalam pertempuran ini. Kaisar Suci Wujiang, Kaisar Suci Racun Api, Kaisar Suci Rubah Iblis, Kaisar Suci Qiankun, Kaisar Suci Pedang, Kaisar Suci Kehancuran, dan lainnya memimpin pasukan yang terdiri dari 300 juta orang suci dan kembali dengan kemenangan besar. Gelombang terakhir pasukan elit di kota suci abadi hampir musnah. Mereka yang tertangkap akan tetap tertangkap, mereka yang lolos akan melarikan diri, dan pasukan akan dikalahkan seperti gunung. Pada saat ini, semua murid Kuil Yanshan menghormati Chen Yuan dari lubuk hati mereka. Bahkan Dewa Sejati Janji jatuh ke tangan Kaisar Agung. Pada saat ini mereka tidak akan ragu lagi. Mengikuti Kaisar Chen Yuan mungkin benar-benar dapat mengukir masa depan. Terutama Kaisar Suci tanpa batas. Kekuatan dasar kultivasinya telah mencapai puncak Kaisar Suci. Setelah membuktikan kembali Dao, dia bahkan mencapai batas Kaisar Suci.
Momen ini disertai dengan peningkatan evolusi alam semesta berukuran sedang. Dia samar-samar merasakan bahwa alam dewa sejati Void, yang awalnya tidak dapat dia sentuh, tampaknya secara bertahap disentuh. Sangat bagus, masih aturan lama. Bujuk para tawanan ini untuk menyerah. Selain itu, mulai hari ini, Kuil Yanshen saya tidak akan lagi merekrut murid secara acak. Semua murid resmi harus lulus ujian ketat. Hanya murid yang telah lulus penilaian yang dapat memperoleh ordo kenaikan. Chen Yuan melambaikan tangannya. Dia melihat sehelai daun kuning layu di pohon dunia, yang dipetiknya sesuka hati. Jari-jarinya dengan ringan. Daun besar ini seketika terpotong menjadi juta bagian. Di bawah berkah kehendak surga, juta daun ini dengan cepat diselimuti oleh Dao Shenwen yang padat. Ternyata langsung dimurnikan menjadi dekrit kenaikan senilai 1 juta yuan. Dan setiap keping dekrit kenaikan membawa nafas asli alam semesta, dan memancarkan fluktuasi spasial yang kuat. Ini adalah perintah kenaikan. Mulai sekarang, selama orang yang memegang perintah kenaikan mengaktifkan perintah kenaikan, dia akan dapat langsung menembus kekosongan kekacauan dan naik. Setelah berhasil berevolusi menjadi alam semesta berukuran sedang, alam semesta ini sudah memiliki kemampuan untuk menerima para penambah kekuatan. Jadi mulai sekarang, kita tidak perlu lagi tinggal di kekosongan kekacauan tertentu, menunggu yang kuat menyerang kapan saja. Sampai batas tertentu, kita memiliki lebih banyak inisiatif dan bukan lagi target yang bergerak. Chen Yuan segera melambaikan tangannya. Dekrit kenaikan ini dikeluarkan. Di antara 300 juta murid Kuil Yanshen, hampir setiap bijak Dao Surgawi telah menerima setidaknya puluhan perintah kenaikan. Jadi apa maksud Kaisar? Apakah kita mengambil dekrit kenaikan ini dan pergi ke kota-kota kosmik utama di Laut Kekacauan untuk mengembangkan kekuatan secara offline? Kaisar rubah berkata dengan wajah yang tiba-tiba menyadari sesuatu. Benar, mulai hari ini, kalian akan menghancurkan semuanya. Berusahalah untuk menarik lebih banyak anggota yang dapat diandalkan dan bergabung dengan kuil asap. Kekuatan kuil Yanshen saat ini tidak cukup untuk benar-benar bersaing dengan 6 raksasa. Kita hanya bisa mengumpulkan kekuatan secara rahasia. Perintah kenaikan ini tidak hanya dapat digunakan untuk merekrut murid, tetapi pada saat-saat kritis, kalian juga dapat menggunakan perintah kenaikan kapan saja untuk kembali ke alam semesta ini. Tentu saja, semua yang telah kalian bayarkan untuk kuil Yanshen memiliki poin kontribusi. Saya yakin kalian sangat memahami apa yang dapat dilakukan oleh poin kontribusi. Setelah Chen Yuan menyesuaikan arah pengembangan masa depan kuil Yanshen, dan bahkan mengendalikan penyusutan cepat alam semesta berukuran sedang. Benda langit raksasa berukuran 500 miliar tahun cahaya itu lenyap tanpa jejak di kehampaan kacau dalam waktu sesingkat. Secangkir teh. Jati diri Chen Yuan yang sebenarnya, klon Kaisar Putih, dan klon Iblis Darah. Mari kita sempurnakan hati alam semesta bersama-sama. Kata-kata itu terbagi menjadi 2 bagian. Kota suci abadi saat ini benar-benar kacau. Tidak ada yang menyangka bahwa Dewa Sejati Wuji Dao dan Dewa Sejati Yuanlong akan memimpin pasukan berjumlah 50 orang untuk membasmi bidah. Hasilnya hampir musnah. Bahkan para pendeta alam atas, Dewa Sejati Jalan Tak Terbatas, jatuh ke tangan bidah Chen Yuan. Ini sungguh mengerikan, terlalu menakutkan. Mengapa bidah yang begitu mengerikan muncul? Iblis Chen Yuan, bukankah dia akan memimpin pasukan ke kota suci abadi kita? Sangat mungkin bahwa Dewa Sejati Janji telah jatuh, dan Dewa Sejati Yuanlong telah kembali dengan kekalahan besar. Para elit kota suci kita hampir mati atau terluka, atau mereka akan ditawan. Tidak ada perlawanan sama sekali, aku dengar iblis sesat itu telah mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 500 juta orang suci, termasuk lebih dari 30 kaisar surgawi, lebih dari 1000 kaisar surgawi, 80 raja surgawi, 500 orang suci surgawi, dan juta orang suci surgawi. Ini terlalu berlebihan. Apakah mereka lebih kuat daripada kekuatan militer kota suci abadi kita di masa kejayaannya? Hampir seperti ini. Sekarang kota alam semesta berada di bawah yurisdiksi kota suci abadi. Setelah kekalahan Legiun Kota Suci, banyak penguasa kota alam semesta telah berbalik satu demi satu, dan beberapa bahkan memutus fondasi Taoisme mereka dan langsung menyerah pada ajaran sesat yang jahat. Aku khawatir alam kekacauan ini akan sepenuhnya dikendalikan oleh para bidat. Ya Tuhan, aku tidak pernah menyangka pasukan pemberontak bisa tumbuh sebesar ini, sungguh mengerikan. Apa yang dilakukan para petinggi di atas? Mereka tidak memberantas ajaran sesat tepat waktu, yang menyebabkan Chen Yuan menjadi lebih besar. Kudengar Dewa Sejati Yuanlong akan segera dipromosikan. Kudengar dia mengajukan perintah transfer untuk menjaga alam kekacauan Canggu 3 hari yang lalu. Sekarang dia telah menembus Dewa Sejati Dao. Sekarang setelah dia dipindahkan, dia pada dasarnya dipromosikan 3 tingkat berturut-turut. Sial, ada pemberontak seperti itu di wilayah kita, dia masih bisa dipromosikan.
Saat ini, Dewa Sejati Yuanlong sama sekali belum dibahas di dunia kecelakaan. Dia telah melaporkan situasi darurat terbaru kepada manajemen senior Kuil Hongmeng. Dan berhasil menjatuhkan Dewa Janji. Para petinggi Kuil Hongmeng pasti akan mengambil tindakan dalam masalah ini. Dia adalah putra Dewa Purba, tetapi dia menjadi bidat karena ulahnya sendiri. Meskipun kecepatan perkembangan Chen Yuan jauh melebihi imajinasinya. Tumbuh lebih cepat darinya. Tapi dia sama sekali tidak khawatir. Tidak perlu khawatir bahwa setelah setahun, tugas sistemnya tidak akan berhasil. Karena Chen Yuan telah melakukan kesalahan, dia pasti akan dihukum oleh para petinggi Kuil Hongmeng. Jika Chen Yuan dipenggal oleh para petinggi Kuil Hongmeng, dia akan langsung memenangkan misi sistem. Di antara 6 kekuatan raksasa di Laut Kekacauan, aliansi Kota Kosmos pada dasarnya adalah sekelompok gerombolan. Meskipun ada banyak orang, mereka hanya dapat menempati peringkat terbawah dari 6 kekuatan raksasa. Meskipun Kuil Hongmeng memiliki jumlah orang paling sedikit, mereka adalah eksistensi terkuat di antara 6 raksasa. Bab 1737. Ini tidak baik, Yang Mulia. Si sesat Chen Yuan sekali lagi menyerbu kota suci abadi, menghancurkan penjara ke-18, dan merampok Kaisar Yu Yao yang kembali berbuat dosa. Orang-orang kita sama sekali tidak bisa menghentikannya. Yang Mulia, Dewa Kebenaran, segera bantu penjara. Seorang ahli tingkat Kaisar Dao Surgawi bergegas ke Istana Dewa Sejati untuk meminta bantuan. Apakah ada alasan untuk ini? Apakah formasi pelindung kota suci abadi hanya pajangan? Mengapa si sesat Chen Yuan ini datang dan pergi sesuka hatinya? Yang Mulia, terakhir kali para Kaisar Agung dan Penasihat membawa segel Dewa Sejati untuk memusnahkan para sesat. Mungkin kekalahan itulah yang menyebabkan segel Dewa Sejati jatuh ke tangan para sesat. Segel Dewa Sejati ini adalah kunci dari formasi Agung Kota Suci Abadi. Oleh karena itu, hampir tidak ada halangan bagi iblis sesat untuk menyerbu kota suci abadi, seperti kembali ke rumah mereka sendiri. Kata sipir itu dengan wajah merinding. Aku mengandalkanmu. Yuanlong Zhensen hampir meledak di paru-parunya. Terlalu memalukan. Tidak bisa diterima. Aku belum pergi, anakmu memasuki kota suci abadi sama seperti memasuki halaman belakangmu sendiri. Apakah kau masih memperhatikan tempat duduk ini? Tidakkah kau tahu bahwa aku adalah penguasa kota suci abadi? Kau sungguh meremehkanku. Terlalu banyak menipu. Dewa Sejati Yuanlong sudah sangat marah di dalam hatinya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia mungkin bukan lawan Chen Yuan sama sekali. Ada kemungkinan % untuk tidak menang. Bahkan jika dia menang, dia tidak bisa membunuhnya. Pihak lain memiliki kapak untuk membuka langit, dan dia ingin berlari untuk menghalangi dan mengejarnya. Mungkin dia akan dibunuh balik, atau dia mungkin dipindahkan dari gunung, membuat keributan. Dia hanya memilih untuk menutup mata. Sialan, semua kota kosmik yang kubuat masalah kali ini penuh dengan kebencian, dan upeti pajak yang baru saja dipulihkan, kau tidak ingin merebutnya lagi, kan? Kali ini, aku tidak boleh tertipu lagi. Kau harus menyimpannya sendiri, meskipun kau tak bisa mengalahkanku, kau tak bisa menangkapku, kita tak bisa berbuat apapun satu sama lain. Yu Yao, si Jalang, sepertinya telah mengkhianatiku, dan dia sudah jatuh ke jalan iblis. Kalau tidak, mengapa Chen Yuan, si bajingan itu, datang menyelamatkannya sendiri? Ini tepat sekali. Jika dia dikirim ke istana alam atas, dan beberapa bos tingkat tinggi memeriksa jiwanya, jika tidak ada yang salah dengan pemeriksaan itu, aku mungkin masih harus menanggung kesalahannya. Sekarang dia diselamatkan oleh iblis sesat, tuduhan Kaisar bijak Yu Yao bersekongkol dengan kesesatan telah terbukti sepenuhnya, yang menghemat banyak masalah. Dewa Sejati Yuanlong memikirkannya sejenak. Tampaknya fakta bahwa Kaisar Yu Yao diselamatkan sebenarnya adalah hal yang baik baginya. Lupakan saja, sebelum Guru Namong Pyeoksu tiba, lebih baik aku tidak bertindak gegabah. Saat ini, melakukan lebih banyak dan membuat lebih banyak kesalahan, melakukan lebih sedikit dan membuat lebih sedikit kesalahan, tidak buruk jika tidak melakukannya. Guru Namong Pyeoksu adalah Dewa Sejati Keabadian dan pemilik sistem. Kekuatannya sangat dekat dengan Dewa Sejati Kekacauan. Dia adalah salah satu bos teratas di alam atas dan arbiter tingkat tinggi Kuil Hongmeng. Lulus 9 putaran penilaian misi utusan Dewa Hongmeng, dan dipromosikan menjadi hakim. Jika dia bergerak, memenggal kepala putra Chen Yuan, itu sama sekali bukan masalah. Seberapa cepat pun kekuatan iblis sesat itu tumbuh, mustahil untuk tumbuh hingga mencapai titik di mana ia dapat menyaingi Dewa Sejati Abadi dalam waktu singkat. Belum lagi bos yang dikirim oleh tingkat tinggi kali ini adalah Tuan Namong Pyeoksu. Tepat ketika Yuanlong Zhensen memutuskan untuk membuat gelombang malapetaka. Chen Yuan telah kembali ke alam semesta berukuran sedang, surga ketiga nomor 30, bersama Kaisar Yu Yao yang terluka. Kau, mengapa kau menyelamatkanku? Katanya dengan suara serak dan wajah lemah. Jelas,
di penjara lantai 18, dia sangat menderita. Saat ini, dia seperti kucing liar yang terluka. Kesepian, tak berdaya, muda, menyedihkan, garis pertahanan di hatinya telah runtuh. Chen Yuan menatapnya dengan tenang dan lembut. Karena aku sangat mengagumimu. Mungkin kau tidak tahu bahwa di antara semua anggota Kaisar Suci di Kota Suci Abadi, orang yang paling kukagumi adalah kau. Karena hanya kau, dalam pilihan mengetahui bahwa kau harus mati, masih teguh mempertahankan keyakinanmu. Mungkin keyakinan ini tidak sebanding dengan kegigihanmu, tetapi karaktermu tidak perlu diragukan. Setidaknya kau tidak akan meninggalkan rekan timmu di saat-saat kritis, mengkhianati sesama sekte, dan tidak akan melakukan apapun untuk keuntunganmu sendiri. Itu saja sudah membuatku ingin kau bergabung dengan kami. Aku tetap mengatakan hal yang sama, selama kau bersedia tunduk kepada Kaisar, aku bersedia berjanji akan menunjukkan jalan menuju urat nadi utama. Semua yang kulakukan tidak pernah untuk diriku sendiri. Di lautan luas dan kacau ini, berapa banyak master dewa alam semesta yang telah membayar harga yang tak terhingga, tetapi mereka tidak dapat membuktikan kebenaran. Apakah mereka tidak bekerja cukup keras? Apakah mereka tidak berbakat? Bukan keduanya. Itu hanya karena kelangkaan tempat di alam atas, yang hampir sepenuhnya dimonopoli oleh kekuatan-kekuatan besar. Tidak peduli berapapun harga yang dibayar oleh seorang master dewa kosmik biasa, mereka tidak akan mampu membuktikan Dao dan menjadi suci. Apakah ini adil bagi mereka? Bisakah kerja keras benar-benar mengubah segalanya? Sama sekali tidak. Aku hanya berharap dunia ini bisa sedikit lebih adil. Aku tidak menginginkan keadilan absolut. Aku hanya menginginkan keadilan relatif. Aku ingin memberi para penguasa dewa biasa sedikit kesempatan, itu saja. Chen Yuan memegangnya dengan satu tangan. Berkata pada dirinya sendiri. Kaisar Yu Yao melihat tanda-tanda pencerahan yang sangat padat di pohon Tiandao. Jumlahnya telah mencapai 500 juta. Dia menoleh dan melihat lagi punggung Chen Yuan Weiyan. Pada saat ini, pikirannya terkejut. Di matanya, ini sama sekali bukan iblis besar yang jahat. Namun, saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa pihak lain sangat hebat. Ada cita-cita luhur yang membuat jiwanya bergetar. Dia bisa disebut orang hebat dari generasinya. Ya, mungkin dari perspektif aliansi kota semesta, pihak lain adalah pemberontak jahat. Tetapi dari sudut pandang Chen Yuan, dia selalu hanya ingin membantu lebih banyak dewa penguasa alam semesta untuk mendapatkan pencerahan dan penyucian. Mengapa dia seorang bidat dan iblis? Apakah dia benar-benar membunuh orang yang tidak bersalah? Dalam setiap perang, dia hanya membela secara pasif. Jalannya tidak adil. Apakah merupakan kesalahan baginya untuk tidak mematuhi Dao? Mungkinkah Dao itu sendiri yang salah? Ketika semua orang menzalimi saya, menjebak saya, dan ingin saya menanggung kesalahan. Hanya Chen Yuan yang bersedia membantu dan menyelamatkan saya. Jika ini adalah bidat iblis, maka saya lebih memilih jatuh ke jalan iblis. Aku akan. Terima kasih telah menerima saya. Mulai hari ini, Yu Yao bersedia tunduk pada perintah Kaisar, bersedia melewati api dan air demi Kaisar, dan tidak akan ragu-ragu. Kaisar Yu Yao. Tingkat kesukaan plus 50. Kaisar Yu Yao. Tingkat kesukaan plus 50. Kaisar Yu Yao. Tingkat kesukaan plus 50. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Ding. Tingkat kesukaan target yang dijilat anjing telah turun ke batas terendah, seperti membunuh ayah dan musuh. Saat ini, tingkat kesukaannya berbalik. Begitu tingkat kesukaannya naik, ia tidak akan pernah turun. Sial, ini langsung meroket 150 poin tingkat kesukaannya. Dan aku belum menyelesaikan garis pembuktian utama. Rasanya aku bisa naik gelombang berikutnya. Apakah ini pemulihan pamungkas? Bab 1738. Aku melihat Kaisar Yu Yao patah hati. Segera memotong 3 bunga di atas, memotong dasar buah daunnya sendiri, dan memutuskan semua koneksi dengan alam semesta berdimensi tinggi. Bagus sekali. Sekarang, kau bisa membuktikan jalan dengan urat utama. Kaisar ini akan mengumumkan kepada dunia luar bahwa kau selalu menjadi pendukung Kuil Yanshenku, membantu Kuil Yanshen mencapai prestasi besar dalam invasi kota suci abadi. Jadi kau memenuhi syarat untuk langsung membuktikan jalan dengan urat utama. Dengan cara ini, tidak ada yang berani mengeluh, dan tidak ada yang berani bergosip. Kata-kata Chen Yuan. Seketika, ada gelombang di hati Kaisar Yu Yao. Dia bahkan merasa sedikit kehilangan kata-kata. Dewa sejati Yuanlong memenjarakannya karena kejahatan seperti itu. Dia bermaksud membiarkannya menanggung beban besar ini. Tak disangka, sekarang karena kejahatan ini, dia mengklaim pujian yang tidak pantas dari Chen Yuan. Dan itu adalah prestasi besar. Sepertinya dia tidak bisa lepas dari beban ini apapun yang terjadi. Terima kasih Yang Mulia. Kaisar Yu Yao mengangguk.
Seketika, roh purba keluar dari tubuhnya, dan jiwa kaisar menyatu ke dalam urat utama pohon Dao surgawi. Dalam sekejap, jiwa kaisar suci Yu Yao terkejut. Dia seolah melihat seluruh ruang hampa kosmik yang luas. Ada hukum surga yang tak terhitung jumlahnya. Tidak pernah ada momen di mana dia merasa bahwa hukum tertinggi surga menjadi begitu jelas terlihat. Detik berikutnya. Pada saat ini, semua wawasan spiritual jutaan orang suci di Dao surga membanjiri hatinya. Dia seolah melihat semua makhluk hidup. Baik itu manusia biasa, atau sekuat kaisar surgawi lainnya. Wawasan kultivasi ratusan juta makhluk hidup tampak jelas terlihat di benaknya. Silakan periksa. Pada saat ini, dia menyadari. Boom! Detik berikutnya. Alam semesta bergetar. Dia melihat hukum surga yang tak terhitung jumlahnya yang padat, tiba-tiba terkondensasi menjadi jalan bergaris, dan terus-menerus menyatu menuju tubuh Kaisar Yu Yao. Tubuh ilahinya segera tertutupi oleh pola padat dewa-dewa surga. Tubuh fisiknya seolah lenyap dalam kehampaan, tak mampu merasakan hembusan napasnya sedikitpun. Pada saat itu, seolah-olah dia telah menjadi perwujudan hukum surga. Aura dewa sejati yang menakutkan mulai menyapu alam semesta. 500 juta orang suci di langit dan bumi semuanya terkejut. Ini adalah hukum surga yang memasuki tubuh, setara dengan hukum surga, melampaui batas, dan mencapai alam dewa sejati di kehampaan. Apakah Kaisar Suci Yu Yao telah menembus alam dewa sejati kehampaan? Ya Tuhan, kupikir dewa sejati pertama yang menembus kehampaan adalah Kaisar Suci Wujiang. Ini luar biasa. Kultivasi Kaisar Suci Yu Yao sebelumnya tampaknya hanya berada di tahap menengah Kaisar Suci, tetapi dia membuktikan Dao dengan urat utama, dan dia menembus dari tahap menengah Kaisar Suci ke alam dewa sejati kehampaan. Apakah urat utama membuktikan jalan itu benar-benar sekuat itu? Asfiksia. Petrokimia. Mengejutkan. Semua orang tercengang dan tercengang-cengang. Tapi belum berakhir. Diiringi oleh Kaisar Yu Yao yang menembus alam dewa sejati kehampaan. Sisi aturan jalan alam semesta ini tampaknya telah selesai, dan seluruh alam semesta telah mengalami perubahan yang luar biasa. Mulai mempercepat peningkatan evolusi. Bahkan tingkat energi alam semesta telah meningkat sampai batas tertentu. Penghalang ruang angkasa juga menjadi lebih kuat. Selamat kepada Kaisar Suci Yu Yao karena telah menjadi Dewa Void pertama yang lahir di alam semesta ini. Untuk ini, aku akan memberikan berkah dari surga dan memberimu hadiah berupa cincin Dao. Chen Yuan mendorong perahu di sepanjang jalan. Mengirimkan kehendak surga lagi. Dia tidak hanya diberi penghargaan di depan umum, tetapi dia bahkan diberi hadiah berupa cincin jalan. Hampir seketika, 33 benua surgawi ini menyapu kekuatan alam semesta yang tak terbatas. Mulai dengan gila-gilaan memberdayakan dewa sejati Yu Yao. Basis kultivasinya mulai meroket, dan auranya naik terus-menerus, semakin kuat dan kuat. Boom! Dewa sejati Yu Yao, di bawah pemberdayaan kekuatan alam semesta yang tak terbatas, sebenarnya langsung menembus tahap menengah dewa sejati Void. Ini belum berakhir. Berkah surga baru saja berakhir. Cincin jalan lain jatuh dari langit. Lingkaran jalan ini, dengan paksaan jalan yang tak terbatas, adalah tempat dewa sejati jalan tak terbatas telah berkultivasi selama 800 miliar tahun. Setelah ditelan oleh pohon dunia, Chen Yuan tidak menyerapnya sendiri. Ia sebenarnya ingin memberi hadiah kepada dewa sejati Yu Yao dengan cincin jalan ini. Ini adalah buah Dao tertinggi dari dewa sejati Dao. Astaga! Saat cincin jalan mengalir ke kepala dewa sejati Yu Yao, dia merasa kesadaran jiwanya telah disublimasikan lagi. Aura tingkat kultivasinya meroket seperti roket yang melesat ke langit, naik dengan gila-gilaan, dan tidak bisa berhenti sama sekali. Tahap menengah dewa sejati Void. Tahap akhir dewa sejati Void. Puncak dewa sejati Void. Mati rasa. Pada saat ini, semua murid kuil Yanshan lumpuh. Mereka semua menatap dengan tercengang. Menyaksikan basis kultivasi Kaisar Bijak Yu Yao meroket hingga ke puncak dewa sejati Void. Bahkan di bawah berkah buah Dao dari cincin Dao, halo transparan muncul samar-samar di atas kepalanya. Ini jelas merupakan tanda pembentukan lingkaran jalan yang akan segera terjadi. Mungkinkah dewa sejati jalan setengah langkah? Sialan. Terlalu berlebihan. Keterlaluan. Kaisar Suci Yu Yao awalnya hanya Kaisar Suci tahap menengah. Kekuatan kultivasi semacam ini, meskipun juga merupakan eksistensi tingkat atas di kuil Yanshan, jelas bukan batas atas. Namun, gelombang energinya ini langsung membuktikan jalan menuju pencerahan utama, ditambah berkah surga, dan cincin jalan agung. 3 kesempatan luar biasa berturut-turut. Sebenarnya, dari tahap menengah Kaisar Suci, ia langsung dipromosikan ke alam dewa sejati setengah langkah. Peningkatan ini benar-benar menakjubkan. Kulit kepala merinding. Terkejut. Terpukau. Tanda seru. Terkejut. Semua orang tercengang.
Hanya kengerian. Bahkan dewa sejati Yu Yao pun ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa jalur pencerahan utama akan begitu luar biasa. Dia juga tidak menyangka Chen Yuan akan begitu memperhatikannya. Dia bahkan memberinya cincin jalan agung. Dibandingkan dengan ketidakpedulian dan kekejaman Yuan Long Zhensen, dia dengan paksa membuang pot dan mengkhianati janjinya. Namun, dia merasakan perhatian khusus dari Chen Yuan yang sesat. Setelah jalur utama terverifikasi, dia sendiri akan merasakan kedekatan dengan Chen Yuan. Pada saat itu, dia kembali dimanfaatkan, dan hatinya langsung tersentuh tak terkira. Pada saat itu, dia langsung jatuh cinta. Mulai hari ini, aku, Yu Yao, bersedia melakukan apapun untuk Kaisar Chen Yuan, untuk membalas kebaikannya. Dewa Sejati Yu Yao. Kebaikan plus 20. Dewa Sejati Yu Yao. Kebaikan plus 20. Dewa Sejati Yu Yao. Kebaikan plus 5. Kebaikan saat ini adalah 95 poin. Ding. Target penjilat anjing, Yu Yao, benar-benar hebat, dan kebaikannya dengan tuan rumah telah menembus 95 poin. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan serangan baliknya. Ding. Tuan rumah menghabiskan total jumlah untuk objek penjilat anjing, 0 koin kekacauan, dan memberi hadiah kepada tuan rumah dengan rabat 0 koin kekacauan. Poin penguatan hadiah, 1000 triliun poin. Ding. Karena target penjilat anjing, kekuatannya telah menembus alam dewa sejati Dao setengah langkah. Dibandingkan dengan sebelumnya, telah terjadi lompatan kualitatif, dan hadiah telah diperkuat sebesar 50. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 50.000 triliun poin. Ding. Selamat kepada host karena poin peningkatan saat ini telah menembus 9.000 triliun. Host dapat mengonsumsi 9.000 triliun poin peningkatan dan meningkatkan ke versi 2.0 sistem. Bolehkah saya bertanya apakah host telah melakukan peningkatan? Bab 1739. Chen Yuan tidak menyangka sistemnya bisa di-upgrade. Namun, karena syarat upgrade sudah terpenuhi, tidak ada cara untuk mendapatkan promosi. Ding. Setelah mengurangi 9.000 triliun poin penguatan tuan rumah, sistem sedang ditingkatkan. Ding. Aku menemukan ada sistem kedua di lautan kesadaran tuan rumah. Bolehkah aku bertanya apakah tuan rumah bersedia melakukan peningkatan fusi? Pengingat, setelah peningkatan fusi, kedua sistem akan mengalami fusi fungsional, dan ada kemungkinan tertentu bahwa itu akan membawa peningkatan yang lebih besar pada sistem versi 2.0. Tanda seru petik 2. Kalau begitu gabungkan. Chen Yuan juga merasa bahwa ada dua sistem di pikirannya, yang akan agak merepotkan, dan terkadang fungsinya bahkan tumpang tindih. Daripada menggabungkannya menjadi satu sistem. Baik. Tuan rumah, mohon tunggu sebentar. Ding. Kedua sistem sedang bergabung, fusi selesai. Sistem telah berhasil ditingkatkan ke fusi 2.0. Sistem ini secara resmi berganti nama menjadi sistem keberuntungan serangan balik anjing penjilat. Nama, Chen Yuan. Usia, 612 tahun. Tingkat kultivasi permukaan. Dewa penguasa alam semesta. Ontologi. Alam semesta berukuran sedang. Kekuatan tempur sebenarnya di luar alam semesta, puncak dewa sejati Dao. Kekuatan tempur sebenarnya di dalam alam semesta, puncak dewa sejati abadi. Poin peningkatan keberuntungan yang tersisa, 832 poin. Pengingat. Poin penguatan keberuntungan adalah hasil penggabungan nilai keberuntungan dan poin penguatan. Poin penguatan keberuntungan ini memiliki kekuatan pahala yang sangat besar, dan setiap poin dapat membuat bawahan tuan rumah menjilat anjing dan mendapatkan puluhan miliar tahun kultivasi. Dan setelah diberikan, lawan tidak hanya dapat meningkatkan basis kultivasi mereka, menambah pahala, melindungi tubuh mereka dengan keberuntungan, dan langsung menghilangkan semua keadaan negatif. Ia juga dapat secara pasif meningkatkan atribut keberuntungan tersembunyi. Jika tuan rumah menggunakan poin peningkatan keberuntungan dan mengonsumsi lebih dari 100 poin sekaligus, ia dapat memperoleh keadaan tubuh emas yang tak terkalahkan dalam 1 menit, dan setiap orang kuat di bawah dewa primordial tidak akan mampu menembus pertahanan. Dapat secara pasif mengabaikan segel, larangan, dan aturan apapun. Durasi efek, 1 menit. Fungsi sistem. Menjilat anjing pasti akan memicu serangan balik, yang dapat meningkatkan poin peningkatan keberuntungan untuk pemiliknya. Fungsi dasar dari sistem menjilat anjing versi 1.0 tetap tidak berubah. Selain itu, setiap bawahan yang setia dan patuh serta memiliki loyalitas lebih dari 90 poin dapat memberikan poin peningkatan keberuntungan kepada tuan rumah, tanpa memandang jenis kelamin. Fungsi ini agak luar biasa. Chen Yuan melirik dengan santai. Setelah menemukan semua orang suci di bawah komandonya, dia hampir dapat melihat dengan jelas loyalitas, kesukaan, termasuk metode kultivasi setiap orang. Nama, Gu Yuesi.
Penampilan, 9,99999 poin, sosok anggun, menakjubkan seperti manusia surgawi, kecantikan tak tertandingi. Kultivasi. Tahap awal Kaisar Suci Dao Surgawi. Kesukaan, 110 poin. Loyalitas, 100 poin. Sangat setia kepada tuan rumah, bersedia memberikan segalanya untuk tuan rumah, termasuk nyawa. Berpikir dengan saksama, aku tidak tahu apakah Kaisar dapat mengubah tanda ini malam ini. Aku belum disukai oleh Kaisar selama sebulan. Aku tidak senang. Chen Yuan ternganga. Dapatkah sistem ini mengamati aktivitas mental objek penjilat anjing dengan jelas? Apakah ini sedikit terlalu mesum? Tanpa diduga, bahkan aktivitas psikologis Kaisar Suci Dao Surgawi pun tidak bisa disembunyikan. Gu Yuezi biasanya terlihat cukup dingin, siapa sangka dia sebenarnya berpikir seperti ini di dalam hatinya. Sepertinya aku hanya bisa bekerja keras malam ini. Chen Yuan menoleh dan melirik orang lain dengan santai. Nama, Peri Jiuyue. Penampilan, 9,99999 poin, sangat memukau, memesona, sangat menawan. Tingkat kultivasi, tahap menengah Raja Suci Dao Surgawi. Kesukaan, 93 poin. Loyalitas, 82 poin. Wanita itu telah mengembangkan kekaguman pada tuan rumah, mendambakan suaminya yang kaya raya, dan diam-diam menjadi kekasih tuan rumah. Berpikir dengan saksama, Kaisar Chen Yuan menatapku, sangat bersemangat, aku merasa hubungan dengan Kaisar semakin dekat, dengan penampilanku, aku sering berkeliaran di depan Kaisar, aku tidak percaya Kaisar tidak akan memperhatikanku, aku benar-benar ingin bisa naik ke ranjang naga Kaisar Gunung malam ini, pasti sangat keren. Chen Yuan menatap pikiran picik pihak lain dan merasa mati rasa. Kakakmu. Bukankah wanita ini memiliki hubungan baik dengan Ming Xuan Sengwang? Keduanya juga menunjukkan kemesraan di kuil asap. Dari penampilannya, Peri Jiuyue juga terlihat sangat polos, tidak seperti wanita tak tahu malu. Siapa sangka dia sebenarnya berpikir begitu dalam hatinya. Begitu bersemangatnya untuk menghijaukan Raja Suci Ming Xuan. Benar saja, mengenal orang dan wajah, tetapi tidak mengenal hati. Wanita, idemu sangat berbahaya. Raja Suci Ming Xuan. Loyalitas plus 10 poin. Titik. Kaisar Api Racun. Loyalitas plus 10 poin. Kaisar Tanpa Batas. Loyalitas plus 10 poin. Chen Yuan melirik sekeliling dengan tenang. Dia menemukan bahwa loyalitas banyak bijak di bawah komandonya telah meningkat secara kolektif. Tentu saja, langkah ini sangat berkaitan dengan Kaisar Suci Yuyao yang menembus Dewa Sejati Void. Mereka hampir masih terkejut dan belum pulih. Ini luar biasa. Ternyata selama Kaisar Chen Yuan mau, dia hampir bisa mengkultivasi Dewa Void kapan saja. Dengan cara ini, kita juga bisa menembus alam Dewa Sejati Void. Batas alam semesta mutan telah dinaikkan. Kudengar kali ini Dewa Sejati Yuyao memberikan kontribusi besar. Dia menerobos masuk ke kota suci abadi seorang diri dan menghadapi Dewa Sejati Yuanlong sendirian. Saat Kaisar bertarung dengan Dewa Sejati Yuanlong, dia bekerja sama dengan pihak luar dan menjara gudang harta karun kota suci. Pertumbuhan dan perkembangan kuil Yanshen telah memberikan bantuan penting. Itulah mengapa Kaisar pergi ke penjara di lantai 18 kota suci abadi dengan segala cara, dan menyelamatkan Dewa Sejati Yuyao. Dia benar-benar pahlawan kita, dan dia tidak akan pernah menyerah. Setelah memahami serangkaian peristiwa yang terjadi di kota suci abadi, seorang bijak dari surga dengan tenang menganalisis. Jadi ternyata Guru Yuyao, Dewa Sejati, telah berkorban begitu banyak untuk kuil Yanshenku dan menderita begitu banyak. Dengan jasanya, dia memang layak untuk membuktikan jalan dengan urat utama. Hadiah yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Chen Yuan juga benar. Sangat pantas. Awalnya aku masih sedikit ragu. Kupikir Kaisar Suci Yuyao memenuhi syarat untuk membuktikan Dao dengan jalur utama. Apakah karena dia cantik? Kupikir Kaisar Chen Yuan yang menyukai kecantikannya dan ingin menggunakannya di harem, aku tidak menyangka dia benar-benar mencapai puncak karena jasanya, tidak ada yang perlu dikatakan, memang tidak ada yang perlu dikatakan. Sebenarnya, pria ini tidak tahu bahwa dia telah menebak kebenarannya. Kaisar bijak Yuyao mendengarkan pujian dari para bijak surgawi di bawahnya. Tiba-tiba merasa malu. Semuanya, jangan katakan itu, sebenarnya, aku tidak pernah memberikan kontribusi apapun kepada kuil Yanshen. Semua ini adalah hadiah dari Kaisar Agung untukku. Aku tak pernah menyangka akan mampu mencapai level setinggi ini kali ini. Kaisar Agung akan berbaik hati kepadaku dan menciptakanku kembali. Aku rela tak akan pernah meninggalkan kuil asap. Dewa Sejati Yuyao bersumpah dengan hati Dao. Baiklah, semuanya keluar. Gu Yuezi, ikut aku, Kaisar ingin membahas rencana pengembangan alam semesta di masa depan denganmu. Baik, Kaisar Agung. Gu Yuezi mengangguk dengan gembira. Waktu berlalu.
3 hari lagi berlalu. Hari ini, di kota suci abadi, ada seorang gadis biasa yang aura kultivasinya menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang santa tingkat awal, dan tiba-tiba muncul di kediaman dewa sejati dengan diam-diam. Dengan kekuatan kultivasi seperti itu, dia langsung datang ke kamar tidur dewa sejati Yuanlong tanpa ada penjaga yang menyadarinya. Bawahan Yuanlong, beri hormat kepada senior Namong Piaoxu. Bab 1740. Yuanlong, apakah kau bersedia bersujud di bawah tempat duduk ini? Namong Piaoxu berkata dengan tenang. Ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Dewa sejati Yuanlong langsung terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Situasi apa ini? Hakim Kuil Hongmeng, pertama kali melihatnya, benar-benar ingin menerima murid. Meskipun ia memiliki sistem pemahaman superimposisi, ia sama sekali tidak membutuhkan guru, dan ia masih dapat tumbuh ke tingkat yang sangat tinggi. Tetapi jika ada hakim sebagai guru, ia harus dilindungi oleh pohon besar untuk menikmati naungan. Namun, pihak lain harus menerima murid ketika mereka bertemu, dan itu selalu terasa sedikit salah. Tetapi lawannya adalah pembangkit tenaga tertinggi di tingkat puncak dewa sejati abadi. Jika ia menolak, ia mungkin menyinggung orang lain. Dewa sejati Yuanlong hanya bingung sejenak, lalu segera membungkuk. Murid, lihat guru. Dewa sejati Yuanlong dengan tegas bersujud untuk menyembah gurunya. Saat upacara sujud kepada murid selesai, ia seolah merasakan kekuatan tak terlihat yang mengikat dirinya. Ini, kekuatan sistem. Benar, mulai hari ini, kau adalah murid sejati ke-888 dari tempat ini. Kecuali lebih dari 800 kakak dan adik senior di depanmu, 68 di antaranya telah gugur, dan tingkat kultivasi terendah dari sisanya juga berada di alam dewa kekosongan. Di antara mereka, kakak senior ketujuhmu memiliki basis kultivasi terkuat. Dia saat ini adalah pembangkit tenaga puncak dewa sejati abadi, dan dia bekerja di puncak bank kekacauan. Karena kau telah bergabung dengan sekteku, mulai sekarang, kau akan menjadi murid sejatiku dari sekte Dao Surgawi. Suara Namong Piaoxu terdengar. Yuanlong terkejut dalam hatinya. Dia pernah mendengar nama Tian Daosong. Ini adalah salah satu sekte terkenal dan kuat di alam semesta dimensi tinggi di alam atas. Konon, di bawah sekte Tian Dao terdapat 18 dewa sejati abadi, lebih dari 300 dewa sejati jalan agung, 3000 dewa sejati kehampaan, lebih dari 800 kaisar suci jalan surgawi, 18 kaisar suci jalan surgawi, 900 juta raja suci jalan surgawi, miliar raja suci jalan surgawi, dan sein miliar. Dikatakan bahwa sekte Tian Dao baru berdiri selama 3000 juta tahun. Hanya dalam waktu lebih dari 1 juta tahun, sekte ini telah berkembang menjadi salah satu master besar di dunia atas, dan jumlah orang suci di dunia bawah mendekati 1000 miliar. Dampak radiasi sangat luas. Dapat dibayangkan betapa kuatnya potensi pengembangan Tian Daosong. Ding. Sistem mengikat murid. Nama, Yuanlong. Usia, 8128 juta tahun. Pemahaman bakat, 7 bintang tertinggi, sampah, biasa, umum, baik, unggul, teratas, penjahat, tak tertandingi, tertinggi, bakat dapat dibagi menjadi 9 tingkatan, dan setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 1 bintang hingga 10 bintang. Murid hanya dapat diikat ke murid yang pemahaman bawaannya di atas level monster. Setelah berhasil menjadi murid, Anda dapat secara pasif memperoleh semua bakat pemahaman murid, dan Anda, sebagai guru, akan secara otomatis memahami keterampilan apapun yang dipraktikkan murid. Dan di bawah optimalisasi sistem, kemahiran keterampilan akan lebih tinggi daripada murid. Sebagai murid, Anda berlatih selama 1 hari, dan Anda akan secara otomatis meningkatkan basis kultivasi Anda selama 1 hari. Semakin keras Anda berlatih, semakin cepat basis kultivasi Anda akan meningkat. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mengikat murid sejati ke-888, selamat kepada tuan rumah karena telah memahami dapat transformasi lainnya, selamat kepada tuan rumah karena telah memahami jam waktu. Diiringi serangkaian perintah sistem, Namong Piaoxu mengangguk puas. Sebagai hakim kuil Hongmeng, sistem portabelnya adalah sistem murid. Semakin kuat murid yang diterima, semakin menakutkan bakatnya, dan semakin kuat kekuatannya. Di antara lebih dari 800 murid jahatnya, pemahaman yang menakutkan seperti dewa sejati Yuanlong. Tampaknya hanya sedikit yang dapat menandinginya. Guru, apakah Anda pemimpin sekte Dao Surgawi yang misterius? Tanya dewa sejati Yuanlong sedikit bersemangat. Benar, Anda juga memiliki sistem portabel, jadi tidak apa-apa untuk memberitahu Anda sesuatu. Kursi ini memang merupakan pusat kekuasaan Tian Daosong. Tujuan pendirian sekte ini pada awalnya hanyalah agar para murid saling membantu dan tidak ditindas oleh kekuatan besar lainnya. Siapa sangka setelah bertahun-tahun berkembang, Tian Daosong benar-benar menjadi salah satu master besar di alam atas. Ini juga yang tidak kusangka.
Para muridku mungkin juga demi perkembangan sekte, jadi mereka merekrut banyak murid, dan murid dari murid menerima murid lagi, sehingga terjadi reaksi perpecahan, dan nama Tian Daozong secara bertahap menyebar. Kata Namong Piaoxu dengan pasrah. Pada awalnya, dia benar-benar tidak berpikir untuk menciptakan sekte apapun. Hanya saja semakin banyak murid yang diterima, dan kekuatan mereka semakin kuat. Para murid di bawah sekte tersebut ditindas oleh kekuatan lain, jadi dia secara alami ingin menonjol dan merebut kembali posisinya. Setelah secara bertahap membentuk kekuatan penangkal dengan cara ini, maka secara alami semakin banyak orang yang ingin menyembah Tian Daozong dan mencari perlindungan. Beginilah Tian Daozong berkembang. Dewa sejati Yuanlong mendengar kata-kata itu. Kegembiraan seketika. Ternyata guruku bukan hanya Hakim Kuil Hongmeng, tetapi juga penguasa sekte Tiandao. Ada kekuatan super di baliknya. Gelombang murid ini bukanlah kerugian besar. Chen Yuan, bisakah kau mengalahkanku sampai mati kali ini? Guru, belum terlambat, mengapa Anda tidak segera menyingkirkan si bidah jahat itu? Bidat Chen Yuan ini memiliki sistem keberuntungan dan memiliki alam semesta iblis yang bermutasi. Dia tidak hanya licik dan cerdik, tetapi kekuatannya tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Kita sama sekali tidak bisa memberinya kesempatan untuk menjadi lebih kuat, kalau tidak akan ada yang bisa berbuat apa-apa padanya. Kali ini, bahkan para pendeta alam atas, dewa sejati Dao tak terhingga, tewas secara tragis di tangan iblis sesat ini. Aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak menemukan kengerian kesesatan ini tepat waktu dan memberinya kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Kata Yuanlong dengan wajah penuh penyesalan. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sesat Chen Yuan itu mampu membunuh dewa sejati Dao Agung, yang berarti kekuatannya telah melampaui tahap akhir dewa sejati Dao Agung. Kau bukan lawan, dan itu normal. Dia memiliki sistem keberuntungan, yang termasuk salah satu sistem portabel teratas kuil Grand Mist. Awalnya, dia memiliki potensi tak terbatas, tetapi dia memilih untuk merendahkan dirinya sendiri. Kursi ini akan membersihkan pintu. Guru, pimpin jalan, mari kita berangkat sekarang. Kata Namong Piaoxu dengan wajah menyesal. Bagus. Katakanlah. Aku melihat dua sosok melarikan diri dari kota suci abadi dalam sekejap. Hanya dengan setengah batang dupa. Yuanlong dan Namong Piaoxu menyapu kehampaan yang kacau sejauh ratusan miliar tahun cahaya. Setelah mencari-cari, mereka tidak menemukan jejak Chen Yuan sama sekali. Bahkan sehelai rambut pun tidak ditemukan. Sialan, si sesat Chen Yuan itu pasti sudah menduga akan ada bos dari alam atas yang datang, jadi dia melarikan diri. Dewa sejati Yuanlong berkata dengan wajah penuh amarah. Ini juga wajar. Si bidah itu bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tinggal di sini selamanya, menunggu lawannya membunuhnya? Tapi guru, aku tidak bisa menelan napas ini. Bidat Chen Yuan ini merebut kapak yang telah dimurnikan murid dengan susah payah selama 10 tahun, dan dia juga menjara rumah harta karun kota suci, menyebabkan orang-orang di alam kacau ini hidup dalam kesulitan, badai berdarah, dan kebencian. Dan misi tantangan sistem ketigaku terkait dengan bidah jahat ini. Aku harus membunuh pencuri ini dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, tugas sistem akan gagal, yang dapat menyebabkan pelepasan ikatan. Jika sistem dilepaskan ikatannya, bukankah murid ini akan menjadi tidak berguna? Setelah akhirnya menerima bakat tertinggi, dia tidak ingin menyerah begitu saja. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.